Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi fisika inti. Untuk materi fisika inti di pertemuan pertama sampai ke-7 sebenarnya sudah tuntas, tetapi saya lebih menjabarkan di 5 pertemuan berikutnya tentang beberapa konsep dari teori atom. Untuk pertemuan ke-8 ini, saya akan membahas tentang teori atom Rutherford, lebih kepada menjabarkan eksperimennya hingga muncul sebuah kelemahan dari eksperimen itu. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Pada pertemuan ke-8 ini, saya akan membahas tentang penjabaran teori atom dari Ernest Rutherford. Sebelum Ernest Rutherford, teori atom dikembangkan oleh J.J. Thomson pada tahun 1904, di mana J.J. Thomson ini melakukan sebuah eksperimen pada sinar katoda dan menemukan suatu konsep model atom yang diberi nama model roti Thomson. Dalam penjabarannya, Thomson mengasumsikan bahwa atom memiliki muatan listrik positif atau memiliki muatan listrik negatif, yaitu elektron, dan secara keseluruhan atom bersifat netral. Nah, dalam penjabaran Thomson sudah membahas tentang bagian-bagian daripada atom itu, di mana menurut Thomson di dalam suatu atom terdapat proton dan neutron, yaitu elektron yang kelebihan muatan dan ada elektron yang kekurangan muatan. Nah, karena dalam suatu atom itu terdapat proton dan neutron menurut J.J. Thomson, maka ia mengasumsikan bahwa secara keseluruhan satu atom itu bersifat netral. Dalam eksperimen sinar katoda yang dilakukannya, terdapat penghamburan sinar alfa. Dalam penelitian itu, inilah yang menjadi kelemahan dari J.J. Thomson karena tidak dapat menjelaskan atau tidak merincikan tentang penghamburan sinar alfa yang terjadi pada eksperimen dengan menggunakan sinar katoda oleh J.J. Thomson ini. Pada eksperimen sinar katoda yang dilakukan oleh J.J. Thomson itu, terdapat penghamburan partikel sinar alfa. Jadi ada beberapa pancaran radiasi dari partikel sinar alfa yang ditembakkan ke dalam sebuah plat logam. Hanya saja J.J. Thomson dalam eksperimennya tidak menjelaskan bagaimana proses penghamburan itu terjadi, sehingga inilah yang menjadi kelemahan dari teori dan konsep J.J. Thomson. Namun, pendapat J.J. Thomson tentang konsep atom itu diterima pada saat itu karena baru konsep Thomson yang mampu menjabarkan tentang struktur inti dari suatu atom. John Dalton sebelumnya hanya menggambarkan secara keseluruhan suatu atom, tetapi untuk masuk membahas tentang struktur inti pertama kali dilakukan oleh J.J. Thomson dan berasumsi bahwa di dalam suatu atom terdapat proton dan terdapat neutron. Nah, kelemahan dari teori atom J.J. Thomson ini akhirnya dijelaskan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911 melalui sebuah eksperimen penembakan sinar alfa, di mana sinar alfa itu bermuatan positif. Dalam eksperimen yang dilakukan Rutherford ini, ia menggunakan pancaran sinar alfa pada sebuah plat logam tipis dan memperoleh hasil penghamburan dari penembakan sinar alfa tersebut. Adapun hasilnya, terdapat beberapa cahaya yang dipantulkan dan terdapat beberapa cahaya yang diteruskan. Bahkan ada yang diteruskan sampai 180 derajat, artinya garis lurus, dan ada juga yang dipantulkan 180
derajat, bahkan ada yang 90 derajat. Pada sudut-sudut tertentu inilah sehingga Ernest Rutherford memberikan asumsi bahwa sudut yang dipantulkan ini memberikan gambaran bahwa di dalam suatu struktur inti atom terdapat proton atau elektron yang kelebihan muatan. Nah, asumsi itu dapat diterima karena sinar alfa yang ditembakkan oleh Ernest Rutherford itu bermuatan positif, sedangkan di dalam inti diasumsikan ada proton yang bermuatan positif, sehingga terjadi tolak menolak. Karena itulah sehingga partikel sinar alfa itu dipantulkan. Nah, sedangkan beberapa partikel sinar alfa diteruskan karena asumsi Ernest Rutherford mengatakan bahwa terdapat neutron di dalam suatu inti atom. Dan beberapa yang diteruskan pada sudut-sudut tertentu mengasumsikan bahwa di sekeliling inti atom itu terdapat elektron. Nah, sehingga model atom menurut Ernest Rutherford itu adalah di dalam suatu inti atom terdapat proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron. Nah, semakin diamati dari eksperimen ini, maka ditemukan bahwa elektron tetap bergerak dalam lintasannya dan jatuh pada akhirnya kepada inti suatu atom. Elektron ini jatuh. Nah, karena dia jatuh kepada inti atom, maka kembali lagi ke teorinya Thomson bahwa atom itu bersifat netral. Oke? Nah, sampai di sini. Namun tidak semudah itu mengatakan bahwa netral, butuh penjabaran proses sehingga dikatakan netral. Teori Ernest Rutherford ini sangat digunakan hingga saat ini karena pembahasan tentang inti atom itu hanya dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Sedangkan untuk pembahasan tentang kulit dan struktur inti di bagian luar dari inti atom, itu kita merujuk kepada konsep yang dijabarkan oleh Niels Bohr. Nah, teori Ernest Rutherford ini dapat diterima karena Ernest Rutherford dapat mengaitkan dua buah konsep, yaitu mekanika kuantum dengan mekanika klasik. Nah, tentang massa inti dengan massa muatan daripada elektron itu. Selanjutnya, di dalam suatu atom itu kan terdapat sebuah kesetimbangan gaya antar atom hidrogen. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah warna kuning, ini adalah lintasan daripada elektron. Sedangkan di dalam inti terdapat proton. Jarak antara proton dengan elektron ini dapat ditentukan pada sebuah jari-jari. Karena elektron ini bergerak dalam lintasan melingkar, maka dia memiliki jari-jari. Nah, asumsinya proton ini kan bermuatan positif. Elektron ini bermuatan negatif. Secara otomatis terjadi proses saling tarik-menarik. Nah, itulah masuk mekanika kuantum tentang hukum Coulomb. Namun, elektron tetap berada pada lintasannya karena terdapat mekanika klasik yang pada mekanika klasik yang membatasi, yaitu terdapat gaya sentripetal dengan kecepatan tertentu. Karena itulah sehingga elektron ini tetap berada pada lintasannya. Nah, besar gaya sentripetal ini dirumuskan sebagai Fs sama dengan mv kuadrat per R. Jumlah energi kinetik per lintasan daripada elektron itu yang dapat ditentukan pada sebuah jari-jari suatu
lintasan. Ini bukan jari-jari elektronnya, ini jari-jari lintasan elektron. Nah, ini yang warna kuning ini. Gaya tarik inti atom dan elektron itu disimbolkan karena antara elektron dan proton ini kan terjadi proses tarik menarik. Kemudian hal itu diimbangi menurut konsep kesetimbangan gaya dalam atom hidrogen oleh gaya sentripetal. Gaya tariknya itu pun gaya kolomnya sama dengan 1/4V epsilon 0 muatan elektron kuadrat per jari-jari berpangkat 2. Nah, kesetimbangan orbit yang dihasilkan dari penjabaran teori atom Rutherford yaitu dari mekanika klasik dan mekanika kuantum, di mana gaya sentripetal itu harus seimbang antara gaya kolom yang bekerja pada elektron ini untuk membuat elektron ini tetap berada pada lintasannya. Besar gaya kolom dan gaya sentripetal itu, jika disubstitusikan persamaannya, ditemukan bahwa mv kuadrat per r sama dengan 1/4V epsilon 0 per E pangkat 2 per R pangkat 2. Inilah persamaan 3 yang kita dapatkan tentang kesetimbangan dari suatu orbit elektron. Nah, oke, untuk penjabaran pertama dari teori atom Rutherford akan kita kembangkan di pertemuan berikutnya. Namun ini sedikit pengantar untuk menjelaskan bagaimana elektron itu bisa jatuh kepada inti menurut konsep dari Rutherford. Baiklah, saya pikir cukup sekian penjelasan saya tentang pertemuan ke-8 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.